Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami akan merenungkan firman-Mu pada jam dan saat ini. Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, hari ini tanggal 18 Desember, hari Minggu. Dan renungan firman Tuhan kita berjudul Penghakiman Terakhir. Penghakiman terakhir dalam pelajaran sekolah Sabat. Bagi banyak orang, ide penghakiman berarti penghukuman. Dan meskipun itu bagian dari sebuah proses, kita tidak boleh lupa bahwa ide penghakiman memiliki sisi positif. Dalam penghakiman itu juga melibatkan pemulihan bagi orang benar. Sebenarnya, Kitab Daniel mengacu pada penghakiman akhir zaman, yaitu demi kepentingan orang-orang kudus dari Yang Maha Tinggi. Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-22. Penghakiman Allah mencakup keduanya, sebuah prinsip yang ditemukan dalam teks perjanjian lama ini. Kita dengarkan bunyinya. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. 1 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-32. Selanjutnya, beberapa mengklaim bahwa ungkapan tidak dihakimi dalam Yohanes 3 ayat 18 dan tidak akan dihakimi dalam Yohanes 5 ayat 24 berarti bahwa mereka yang ada di dalam Kristus tidak dihakimi sama sekali. Tetapi ungkapan-ungkapan ini mengartikan bahwa orang percaya tidak dihukum dengan penghakiman. Oleh karena itu, ayat-ayat ini harus dipahami sebagai tidak dihukum dalam Yohanes 3 ayat 18 dan tidak turut dihukum dalam Yohanes 5 ayat 24. Singkatnya, takdir kita ditentukan dalam kehidupan kita saat ini. Mereka yang ada dalam Kristus telah dipastikan pembenarannya pada saat penghakiman, dan mereka yang tidak berada dalam Kristus tetap berada di bawah penghukuman. Menggambarkan penghakiman, Matius 25 ayat 31-46, Kristus menyebutkan kehadirannya tidak hanya oleh kambing-kambing atau orang yang jahat, tetapi juga para domba atau orang benar. Dan Paulus menyatakan dengan jelas dalam 2 Korintus 5 ayat 10 berbunyi, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saat merenungkan penghakiman, kita harus ingat bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita dibenarkan oleh iman dan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Dasar dari proses penghakiman adalah hukum moral Allah sebagaimana diringkaskan dalam 10 hukum. Pekerjaan kita adalah bukti-bukti lahiriah dari pengalaman sejati, penyelamatan kita, dan oleh karena itu menjadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan selama penghakiman. Ingat, tidak ada ketetapan yang sewenang-wenang dari Tuhan yang hanya memiliki beberapa untuk diselamatkan, tetapi yang lain untuk hilang. Masing-masing secara bertanggung jawab secara moral atas nasibnya sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu boleh menguatkan iman kami. Dan terima kasih untuk kegiatan sepanjang hari ini. Tuhan telah berkati kami. Curahkanlah berkat-Mu, kesehatan, kekuatan iman, kedamaian, dan sukacita menjadi bagian semua umat-umat Tuhan yang sudah merenungkan firman Tuhan pada jam dan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok pagi dalam renungan pagi.